Bayangkan 4 bintang turun tangan untuk bela Mas Roy. Kan ada kurang ajar. Polisi yang ditugaskan ada kurang ajar. Tidak. Ini petugasnya namanya siapa? Saya itu Rosani. Itu? Rosani. Dari sudut keamanan negara. Dan pertama di saya. Ini udah bener nih caranya. Mereka belum tanda tangan loh ya. Ya makanya. Mereka belum tanda tangan. Anda membawa suami saya itu adalah hal yang ilegal. Makanya saya bilang ini. Kami akan menuntut Anda ilegal semua. Nggak sopan banget mereka itu. Jadi persislah adegan G30S itu. Teriak kenapa waktu itu? Saya sebagai Hakim Agung ad hoc selama 15 tahun di Mahkamah proses penahanan Mas Roy. Mungkin sampai nanti di pengadilan saya akan kawal dan saya akan ungkap kesalahan-kesalahan dari proses itu nanti. Kalau sudah ada unsur titipan, ini yang bermasalah. Ketika ini sudah ada satu kesepakatan dari ketiga penegak hukum ini, maksud saya, ada satu kesepakatan, tentu ada titipan. Saya betul-betul sakit hati atas tata cara penangkapan. Mengerikan. Ini yang akan terjadi kepada oknum polisi jika gugatan pra-peradilan Roy Suryo menang dan dikabulkan oleh hakim, dan ini konsekuensinya. Dan apakah penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini ada orang yang berkuasa ikut cawe-cawe, dan ataukah penangkapan tersebut atas suruhan Jokowi? Adanya titipan. Kalau ada titipan itu sulit sudah. Ya, kalau ada titipan itu sudah sulit. Karena gini, saya tahu persis. Saya mohon kepada masyarakat untuk mengawal proses ini ya. Karena kalau namanya titipan tuh, ini bukan fitnah loh ya. Ini kenyataan, ini kejadian real di banyak peradilan, di banyak pengadilan. Ketika ini sudah ada satu kesepakatan dari ketiga penegak hukum ini, maksud saya, ada satu kesepakatan, tentu ada titipan. Proses peradilan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Ada hal yang sangat mengejutkan dan akhirnya terkuak di diskusi pada video ini. Mari jangan dilewati video ini agar tidak gagal paham. Konsekuensi utama jika penangkapan atau penggeledahan yang dilakukan dinyatakan tidak sah oleh kepolisian. Kepolisian diwajibkan untuk segera membebaskan Roy Suryo dari segala proses penahanan dan memulihkan hak-haknya secara lebih terperinci. Jika gugatan pra-peradilan dimenangkan oleh Roy Suryo, konsekuensinya adalah pencabutan status hukum, penetapan status tersangka atau tindakan paksa lain yang digugat menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Yang kedua, polisi wajib merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Roy Suryo dalam keadaan semula sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Harus ada perbaikan prosedur penyidikan. Jika gugatan berfokus pada kesalahan prosedur, penyidik harus memperbaiki dan mengulang proses penyelidikan atau penyidikan sesuai dengan tata cara dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang berlaku. Dan apakah ada tuntutan ganti rugi? Berdasarkan mekanisme pra-peradilan, pemohon berhak menuntut ganti rugi atau rehabilitasi. Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya karena menilai proses penangkapan atau penahanan dan penggeledahan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik, fitnah, ijazah Presiden Joko Widodo dilakukan secara sewenang-wenang dan melanggar prosedur. Secara spesifik, alasan utama pengajuan pra-peradilan tersebut mencakup beberapa poin berikut, yaitu prosedur penangkapan tanpa pemanggilan. Pihak Roy Suryo menyatakan aparat melakukan penangkapan tanpa pernah melayangkan surat panggilan atau pemberitahuan status P21 terlebih dahulu. Mereka mengatakan seharusnya pakai KUHP yang lama, kan begitu. Tetapi secara faktual kami mendapatkan satu fakta yang sangat kicking, sangat menukik, bahwa mereka sendiri menggunakan KUHP yang baru dalam surat penangkapan dan penahanan. Saya bisa tunjukkan, ya. Nih. Jadi justru mereka, makanya kita menanggapinya menggunakan KUHP yang baru. Nih, surat perintah penahanan. Nih.
ya. Nih, pasal 1 angka 14, angka 33, pasal 5 ayat 2, huruf A, pasal 10, pasal 40, pasal 60, pasal 89, pasal 99, pasal 100, pasal 101, undang-undang dan seterusnya. Undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kuah baru ya? Telak ya ini, ya kan? Dan kemudian ini dalam surat perintah penahanan, dalam surat perintah penangkapan sama. Nih, jadi angka 2 nanti bisa dilihat. Nih, menggunakan pasal 1, ya kan? Tunjukkan nanti. Ya, nih, pasal 1 angka 14 dan seterusnya, pasal 94, pasal 95, 96, 97, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena itulah kami kemudian menanggapi berdasarkan surat penahanan dan penangkapan yang mereka buat. Kalau kita mau berdebat tentang hukum transisinya, jangan hanya baca pasal transisi 361 huruf A, baca juga huruf D. Memang debatable. Nah, huruf D itu dengan jelas mengatakan bahwa kalau sudah dilimpahkan menggunakan undang-undang ini. Nah, sekarang pertanyaannya, mereka menggunakan 361 ayat 1 huruf A. Kita menggunakan dua hal, surat penangkapan mereka, surat penahanan mereka, dan pasal 361 huruf D. Mana yang lebih kuat? Menurut KUHP, penangkapan baru dapat dilakukan jika tersangka telah dipanggil secara sah dan mangkir 2 kali. Penggeledahan dinilai cacat hukum. Proses penggeledahan di rumahnya dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena dinilai tidak memenuhi syarat formil dan dilakukan tanpa izin yang sah. Tidak ada penetapan pengadilan. Pihaknya menyoroti bahwa upaya paksa tersebut tidak disertai dengan penetapan dari pengadilan. Tuntutan keadilan, Roy Suryo menegaskan bahwa gugatan ini diajukan bukan semata untuk kepentingan pribadinya, melainkan agar kesewenang-wenangan aparat tidak terulang kembali kepada masyarakat luas. Bayangkan 4 bintang turun tangan untuk bela Mas Roy, kan ada kurang ajar. Polisi yang ditugaskan ada kurang ajar, tidak benar. Pak Ugarsana ingat ya Pak Ugarsana? Lalu saya sebagai polisi atas kelakuan dari junior saya. Karena jelas saya melanggar SOP cara penangkapan. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawan Ugroseno mengkritik keras proses penangkapan Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya karena dinilai menyalahi prosedur, tidak mengedepankan etika, serta melanggar nilai-nilai kepatutan. Ia menyoroti tindakan penyidik yang dinilai arogan dan janggal dalam menjalankan upaya paksa tersebut. Poin-poin kritik Ugroseno terhadap penangkapan Roy Suryo tanpa etika dan melanggar kepatutan. Menurut Ugroseno, petugas langsung masuk ke kamar istri Roy Suryo tanpa permisi dan tidak melibatkan Polwan saat penangkapan, yang dinilai tidak menghormati etika penyidikan dan kejanggalan pasca berkas lengkap P21. Saya sebagai Hakim Agung ad hoc selama 15 tahun di Mahkamah Agung, banyak yang saya amati mengenai proses peradilan, proses dari mulai proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan penahanan Mas Roy. Mungkin sampai nanti di pengadilan saya akan kawal dan saya akan ungkap kesalahan-kesalahan dari proses itu nanti. Kalau sudah ada unsur titipan, ini yang bermasalah. Ini nggak bisa itu main-main lagi. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan, terutama adanya titipan. Kalau ada titipan itu sulit sudah, ya. Kalau ada titipan itu sudah sulit, karena gini, saya tahu persis. Saya mohon pada masyarakat untuk mengawal proses ini ya, karena kalau namanya titipan tuh, ini bukan fitnah loh ya, ini kenyataan, ini kejadian real di banyak peradilan, di banyak pengadilan. Ketika ini sudah ada satu kesepakatan dari ketiga penegak hukum ini, kalau maksud saya, ada satu kesepakatan, tentu ada titipan. Ya. Proses peradilan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Ya itu tadi, saya betul-betul sakit hati atas tata cara penangkapan. Mau mandi nggak boleh, mau pakai celana panjang, dia pakai celana pendek, nggak boleh. Dan yang paling celaka apa? Yang kurang ajarnya penyidik ini, dia masuk di kamar di mana istrinya tuh pakai celana pendek, pakai kaos. Bayangkan kalau istrinya kebetulan lagi ganti baju dan sebagainya, kan nggak boleh. Mestinya kan harus ada tata cara, ada kode etiknya lah. Ini kan laki-laki masuk ke kalau misalnya ya masuk wanita ya enggak apa, tapi kan ada Mas Roy laki. Ya kan harus ada ini. Mas Roy itu kan bukan teroris, bukan kriminal
Kan tidak pantas. Ini kan dia hanya pengkritik. Ini kan sudah jelas ya, ini kriminalisasi bagi para pengkritik pemerintah. Ini yang kita mau lawan. Kami lawan. Mas Roy yang katakan 99,99% palsu. Kenapa bukan ijazahnya yang disuruh buktikan? Kan katanya Jokowi bilang, akan saya buktikan di pengadilan. Bohong, tidak pernah menyampaikan itu di pengadilan. Kalau itu selesai ijazahnya, selesai semuanya. Ini yang bikin kacau belah negara ini kan Jokowi. Masa ijazah? Kami tetap nyatakan, jangan lupa loh, jangan sampai kasus Mas Roy ini terus kasus ijazahnya Jokowi dilupakan. Jadi kami tetap tegaskan di poin ketiga kalau nggak salah. Tetap tangkap, adili Jokowi, dan majukan Gibran. Tetap jadi kami punya tujuan. Ugroseno mempertanyakan urgensinya penangkapan dan penahanan karena berkas perkara sebenarnya sudah dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke kejaksaan tahap P21. Lalu, apakah ada dugaan intervensi pihak ketiga? Dalam wawancaranya, ia sempat menyinggung keanehan prosedur tersebut dan menduga adanya campur tangan dari pihak ketiga yang menekan penyidik. Netizen pun menduga penangkapan Roy Suryo atas suruhan Jokowi. Dugaan tersebut bermula dari ramainya perdebatan di media sosial yang mengaitkan proses hukum terhadap Roy Suryo. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. T. Fauzia Tiasuma oleh Polda Metro Jaya pada Jumat 19 Juni 2026 terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo membuat sebagian simpatisan dan netizen meyakini adanya intervensi dan dari pihak kekuasaan pun ikut cawe-cawe. Meskipun netizen kerap mengaitkan penangkapan tersebut sebagai suruhan langsung, pihak kepolisian menyatakan bahwa proses hukum dari penangkapan berjalan secara profesional sesuai prosedur penyidikan. Sebaliknya, pihak kuasa hukum Roy Suryo justru menilai penangkapan kliennya adalah bentuk ketidakadilan hukum dalam perkembangan kasus tersebut. Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akhirnya memberikan penangguhan penahanan kepada Roy Suryo. Keputusan ini juga sempat menuai perhatian publik karena tim hukum Presiden Jokowi menduga ada tokoh berpengaruh atau orang kuat di balik pemberian penangguhan penahanan tersebut.